Angina itu juga disebut angin duduk karena pasien yang mengalami nyeri dada karena ada sumbatan aliran darah yang ke otot jantung itu, saking merasa nyerinya kayak dihimpit beban yang berat itu lebih nyaman untuk duduk sambil megangin dadanya sendiri begitu. Dan nyerinya selain khas kayak dihimpit beban berat itu, ada rasa kebakar di dagu sebelah kiri, leher sampai ke lengan sisi dalam lengan kiri ya. Dan itu umumnya respon duduk itu sekaligus untuk supaya napasnya tetap longgar. Makanya pasien biasanya ditidurkan setengah duduk begini. Karena untuk mengurangi beban juga, karena ketika jantung sedang ada gangguan itu otomatis ada bendungan dari paru-paru ke jantung. Kan ada hubungan dari paru-paru ke serambi kanan jantung. Nah, ketika duduk itu, otomatis bendungan airnya hanya akan di sini kalau duduk segini. Sedangkan kalau berbaring segini lebarnya. Jadi akan lebih sesek kayak gini. Selain itu juga ketika duduk napasnya lebih longgar. Ya, dan juga mengurangi tekanan aliran darah yang dari kepala. Kalau tidur itu nggak baik, nggak nyaman gitu loh. Makanya disebut angin duduk. Lah kamu kalau nyeri dada, katanya lebih nyaman buat tidur. Dan nyeri dadamu katanya kerasa setiap saat, seharian. Bahkan merasa kamu udah seminggu ini kan. Nah, sedangkan kalau angina itu ya kategorinya tuh ada stable dan unstable. Yang stable atau stabil itu umumnya kurang dari 20 menit. Nyerinya kayak dihimpit, kadang-kadang keringat dingin, ada rasa mual, sesak napas, begitu. Itu kurang dari 20 menit. Dan tidak sering kamu ya, seminggu bisa mungkin 1, 2, 3 kali begitu. Nah kalau yang unstable itu sehari bisa kambuh 2 atau 3 kali. Tidak jelas waktunya. Kalau yang stabil itu tuh nyeri dadanya saat capek bekerja, saat aktivitas fisik mungkin jalan atau naik tanjakan begitu, atau sedang emosi berat begitu. Tapi kalau yang unstable itu biasanya nyerinya tiap saat, jadi kondisi istirahat pun kambuh gitu loh. Ya bukan berarti kamu mirip-mirip dengan yang unstable, tidak. Kamu tadi lebih nyaman buat tidur. Terus ketika dimanipulasi dengan gerakan, gini, kamu sakit, tambah sakit berarti otot dada. Ya mungkin bersambung dengan otot iga, tapi bukan otot daleman, bukan otot jantung gitu loh. Ya, terus tadi berikutnya, kan kamu pengen bukti. Ya, terus EKG. EKG-mu normal. Kemudian EKG dengan treadmill normal. Terus tadi cek enzim jantung yang biasanya kalau ada kerusakan atau jantung itu meningkat itu troponin T sama CKMB ternyata normal. Padahal kalau yang stable memang enzimnya masih normal. Kalau yang unstable sebagian enzimnya sudah ada kenaikan. Troponin sama CKMB tadi. Tapi yang jelas EKG-mu normal. Kalau yang unstable biasanya EKG-nya ada gangguan ya di hasil EKG-nya. Nah, terus lagi aku yang penting apa ya? Kan kamu intinya tuh stres karena takut kena angina. Bahkan kamu sudah berkali-kali merasa bahwa dirimu tuh angina, gitu loh. Ya, kan kamu nggak punya faktor risiko. Terjadinya penyakit itu tidak mak bedunduk sakit. Tetapi selalu ada faktor risiko. Faktor risiko itu penyebab-penyebab awal terjadinya sumbatan di aliran darah jantung. Sumbatan itu kan aterosklerosis itu karena plak itu oleh kolesterol, ya. Kolesterol bercampur dengan mediator radang yang lain, ya. Berarti profil lipid tadi kamu udah dicek, LDL-mu bagus, trigliserida bagus. Kamu nggak kegemukan, faktor risiko nih. Terus kemudian kamu nggak ada hipertensi. Terus kamu nggak ada diabetes. Lah kamu nggak ada faktor risiko, ngapain mikirin kayak gitu? Ya, jadi udah. Saya minta kamu nggak berpikir ke situ. Kamu tuh masih muda, cuma terlalu banyak masukan negatif, stres. Jadi ini kamu tak kasih obat pereda nyeri, pelemas otot, sama obat untuk sedikit ngurangin cemas. Kalau ternyata kok membaik, berarti yakin dari otot. Tapi kamu harus cukupkan tidur, terus kemudian
lakukan peregangan, ya. Terus nggak boleh aktivitas ngangkat atau melakukan suatu hentakan gerakan mendadak olahraga nggak usah dulu sementara. Kalau udah sembuh olahraga bagus, ya.